terus nih ya kan. Ya kan? Jadi antara aku dan kau. Ya, bersama di kayu tangan Kota Malang seperti ini nih ya kan. Dan kerasa feel kayu tangan ya, feel heritage-nya. Ini sebenarnya jalannya satu arah ya kan, aku mepet di belakang karena satu arah sih, bukan karena melawan arah. Memang jalannya satu arah, tuh orang-orang pada lewat semua. Buat kali ini udah lama gak ke Malang, jadi bisa nostalgia pakai video ini ya kan, jalan-jalan Kota Malang pakai sepeda motor listrik cuy. Pertama kalinya aku ini. Ya hiraukan buat bensinnya, buat bensin ya kan, sekali bensin ya kan. Ngecas aja cuy. Buat kalian yang penasaran ini ngecasnya berapa jam ya kan? Mungkin kalian belum punya unitnya tapi kepengen. Cuma ada video doang ya kan. Ini tuh pengecasnya itu sekitar 8 sampai 12 jam. Ya, 12 jam cuy. Karena memang dari buku manualnya memang segitu. 8 sampai 12 jam. Nah, kalau sama kalian memang pakainya habis, oh ya jangan cuy. Kalau ada yang bilang kalau semua dari habis full, jangan. Jadi kalau sama kalian pakai sepeda listrik tuh semua apapun kendaraannya. Oh iya, iya. Apapun kendaraan sepeda listrik itu kalau sama baterainya dipakai sampai habis, voltasenya sampai ngedrop, itu dia buat naikin lagi itu kesusahan, bahkan dia nggak mau naik lagi ya kan, ya buang otomatis. Nah jadi kalau sama kalian pakai unit sepeda listrik jangan sampai ngedrop cuy, kasihan baterainya. Jadi kalian kasih lah berapa strip, kalau sama ini kan, ini kan ada 4 strip nih, ada 4 balok ya kan. Nah sisain 2 bar kayak gitu, jangan dihabisin semua cuy, jangan selaka lah gitu loh. Makanya kenapa kok pabrikan kok bilang dia itu jarak tempuhnya bisa sampai 60 km, yaitu karena sisa 2 balok kalau kalian habis 80 bisa sih kayak gitu. Nah kalau sama aku bilang kenapa kok bisa sampai 80 km, nah itu tergantung karena kalian gasnya segimana dalamnya. Jadi sebenarnya dari buku manualnya itu kalau kalian baca itu memang nggak boleh langsung tiba-tiba nyentak kayak gitu, nggak boleh karena kasihan dinamonya. Kalau orang IT, orang kelistrikan, dia pasti paham benda apapun kalau dia itu benda berputar ya kan, dia itu makan listrik, makan daya itu di awalan. Jadi buat muter daya waktu pertama itu dia minta gede banget. Nah makanya kalau dari pabrikan dia minta kita ngegasnya pelan-pelan biar dayanya nggak kebuang sia-sia kayak gitu. Nah ini buat kalian yang kadang kepo, penasaran ya kan, nggak punya unit tapi kepengen doang gitu doang ya kan, kayak saya dulu aja. Iya, tapi nggak apa-apa. Dulu aku juga kepengen ya kan, tapi alhamdulillah udah keturutan ya kan, udah beli ya kan, nabung ya meskipun beli second, tapi overall mantap sekali ya kan, harganya juga murah gitu loh. Nah kali ini aku ada di Jalan Ijen Boulevard of Broken Dreams, kali bukan ya. Nah ini tuh Jalan Ijen Boulevard, ada taman di tengah ya kan, namanya Boulevard. Biasanya di sini tuh pakai buat anak-anak muda itu pacaran sih, bahkan sampai masih di pokan. Ya aku dulu sih memang mantan pengguna sini ya kan, tapi nggak sampai cipokan 3 kali aja. Padahal Malang tuh ya terkenal dengan kota santri ya kan? Apalagi Singosari itu kota santri. Tapi kenapa lu kotorin? Biasanya kayak gitu tuh pendatang sih ya kan. Ayo kalian ngaku. Buat kalian nonton videonya ya kan, kalian ngaku yang pernah ciuman di sini kan. Ya, itu malu-maluin buat. Oh iya, balik ke topik. Sebenarnya untuk sepeda listrik itu perawatannya itu gampang banget ya kan. Gampang banget. Kalian itu lupakan masalah dia kehujanan lah, dia masalah dimandikan lah atau panas dan lain-lain, jangan sih, karena di semua kendaraan listrik semua itu udah disiapin namanya itu MCB, dia itu langsung mutus arus, mutus kontak. Kalau cuma motor kontak jeklek, dia langsung jeklek coy. Mirip kayak kalian waktu ada di rumah, waktu ada konslet arus besar, bukan arus pendek ya kan, arus panjang, dia itu langsung jeklek.
gitu loh. Kalau sama dia arus pendek cuman pertek bau konslet terus bau kebakar gitu, tapi masih bisa kayak gitu. Nah biasanya kalau sama dia itu ada arus pendek, fuse-nya kebakar kayak gitu. Nah kalau sama untuk perawatan itu yang penting ada di baterai. Jadi kalian kalau pakai jangan ngawur, jangan ngaco lah. Ini nih, ntar aku potong. Ini yang aku maksud tempat buat maksiat sih. Jadi di sini tuh dikasih tempat duduk, sebenarnya buat istirahat ya, ya buat tempat duduk santai itu kan ada yang rebahan juga. Iya. Ya kembali ke topik. Nah untuk perawatannya sebenarnya gampang banget. Jadi apapun kendaraan listrik itu yang dirawat cuma di baterai. Nah karena ini tuh dia pakai baterai SLA bukan pakai lithium ya kan. Jadi perawatannya itu cukup mudah, yang penting jangan overcharge kayak gitu. Tapi kalau semua kalian pakai yang lithium, kalian harus selalu cek BMS-nya jangan sampai rusak. Kalau sekali aja BMS-nya rusak, aduh. Kalian pernah tahu kendaraan listrik yang sampai kebakar? Yaitu kendaraan listrik yang pakai baterai lithium. Ini kita lihat di baterainya Oke, sudah mulai terbakar. Tembak powder. Jadi kalau baterai lithium terbakar tuh seperti itu, ya, apinya besar sekali. Oke. Dan menggunakan powder pemadam kebakaran biasa. Powder tidak bisa memadamkan ya. Dan terasa Nah ini panas. dengan LFP kita. Itu semua nama resiko kebakar, meskipun lithium polimer pun juga. Nah itu dia diakibatkan karena BMS-nya sudah nggak bekerja secara optimal. Jadi dia ngaco cuy. Ada baterai dia itu nggak sehat, tapi dia ngebacanya tetap sehat. Jadi dipakai seperti sedia kala gitu. Jadi diposir hasil dia panas, nah itu kebakar bagian kabelnya, dia nyambung di baterai sebelahnya. Karena kalau kalian tahu baterai lithium itu seperti baterai apa ya, baterai AA, baterai apa ya, baterai tabung yang kecil-kecil itu loh, kalian tahu kan. Nah itu ditumpuk banyak kayak gitu, ditumpuk jajar banyak, bahkan nggak cuma 1, 2, 3, bahkan sampai ratusan kayak gitu, sampai ratusan piece, berapa ratus piece kayak gitu. Ada yang sampai 100, 200, 300, ya tergantung berapa ampere yang kalian minta, berapa voltase yang dibutuhkan sama motornya gitu. Nah jadi buat kalian yang sempat khawatir kenapa kok ada kendaraan listrik dia itu sampai kebakar, ya sebenarnya karena itu tadi, karena baterainya minim perawatan. Ya terkadang orang itu terlena ya kan, sepeda listrik saking enaknya, kayak aku gini ya kan, dia saking enaknya sampai lupa ngecek bagian baterainya, voltase baterainya kayak gimana. Tapi kalau sama untuk SLA itu kelebihannya itu tadi kan, nggak bisa kebakar, cuman kekurangannya dia itu bagian manage dayanya terkadang lemah, beda. Jadi yang satu masih full, yang satu udah berkurang, yang satu udah habis, yang satu masih ada separuh kayak gitu. Jadi namanya aki ya kan di seri tanpa ada bantuan BMS. Kalau ada bantuan BMS mungkin bisa lebih merata lagi. Cuma karena ini tuh pakai biasa ya kan, pakai apa namanya, rangkaian seri biasa, jadi ya kayak gitu. Kalau sampai mau tenaga udah mulai berkurang ya kan, baterai masih bagus nih, tapi tenaga udah mulai berkurang, kalian berhenti aja, tunggu beberapa menit kayak gitu kan, lalu kalian jalan lagi. Itu biar kondisi baterai itu kan dia kan anget tuh, nah dia nunggu dikit dingin, lalu jalan lagi tuh normal lagi kayak gitu. SLA cuman itu tadi kalau sama kekurangannya dia cuman itu ya, cuman kelebihannya ketika dia ada yang rusak dan ada yang ngedrop, ada yang ngedrop, biasanya itu cuman ini kan ada 5 baterai, biasanya ngedrop cuma 1 kayak gitu, 1 atau 2 kayak gitu. Mungkin kalian ada yang tanya, terus ciri-cirinya apa? Langsung mati, langsung apa ya, dia langsung berhenti, langsung ngedrop sekali kayak gitu. Contoh ini kan dia kan 60 volt. Nah kalau kalian tahu 60 volt itu minimal 60 volt. Kalau di bawah 60 volt ya ngedrop, nggak bisa dipakai unitnya. Nah kalau seumpama kalian akinya toak 1 ya kan, yang awalnya 60 volt, yang satu toak kan, yang satu turun jadi yang harusnya 12 volt, satu akinya 12 volt. Gimana ya cara jelasnya? Sebenarnya aki itu semua yang dipakai kendaraan listrik itu 12 volt.
Nah, karena ini unitnya spesifikasinya itu 60 volt, jadi dia itu memakai 5 rangkaian seri. Nah, 5 kali 12 itu kan 60. Nah, itu minimal 60. Nah, sedangkan kalau sama kalian hitung pakai avometer, satu piece-nya itu biasanya enggak 12, tapi 13,4, 13,5, 13,7 kayak gitu. Jadi kalau semua dikalkulasi itu lebih dari 60 volt. Nah, terus balik lagi. Nah, kalau sama kalian ada kerusakan, ya kan, semua kalian ada kerusakan di bagian baterainya, yang awalnya 60, ya kan, itu kan masih 12, ya kan, itu minimalnya. Waktu kalian gas, dia ngedrop. Ada yang satu baterai itu cuma 8 volt kayak gitu. Jadi cuma berapa? Jadi cuma 54 volt. Ya nggak jalan cuy. Ya nggak mau jalan. Jadi ampernya kurang beda keluar. Ya gitu. Nah, itu kalian harus cek satu-satu mana nih sekiranya yang rusak. Nah, kalau cuma ada yang rusak, diambil ganti baru. Kayak gitu. Sebenarnya aki itu masa pakainya memang seperti itu. Nah, terus kalau seumpama dia itu minimalnya 60, kenapa kok nggak ditulis maksimalnya aja? Nggak bisa gitu. Karena memang semua aturannya kayak gitu. Jadi kita itu ambil patokannya 12. Nah, ketika kita pakai dayanya itu turun jadi 11. Nah, makanya semua aki itu kalau seumpama dicas, dia itu kondisi optimalnya ada di angka 13,7. Nah, ketika waktu digas, barulah dia berkurang ke angka 12 volt. Balik ke 60 volt lagi kalau dipakai di unit pedal listrik kayak gitu. Nah, kalau sama kalian ngecas itu di 12 volt kata dipakai turun jir kayak gitu. Nyedihkan kan? Karena kalau sama ini unit mintanya 60 volt ya kan. Habis itu dia cuman dikasih output cuman 54. Dia nggak mau jalan. Dia nggak mau jalan karena dari ke 5 baterai ada beban satu, otomatis baterai yang lain bantu ngisi dan nanti yang rusak kayak gitu. Makanya kalau sama baterainya soal satu, biasanya orang-orang dilepas dia masih bisa jalan, tapi kasihan kontrolernya nanti ngebagi-baginya kayak gimana kayak gitu. Nah, mungkin kalian sedikit paham ya kan tentang sepeda listrik. Ya sebenarnya itu enak kok, kerawatnya itu gampang banget, gak ribet ya kan. Kalau umpama ribet ya sini servisin ke aku ya kan. Nanti biar aku benerin, aku kasih jelas juga seperti apa kerawatnya biar bisa awet juga. Nah, ini aku pakai 13 kilo dari rumah sampai sekarang. Ini balik ke rumah mungkin kisaran 20 kilo. Ini tadi aku cas full, habis itu dipakai keliling ke pakai keliling ke rumah saudaraku mungkin kisaran 12 kilo. Terus ditambah ini 13 kilo, jadi berapa? Nah, ini masih full baterainya. Ya memang kayak gitu cara ngeliat baterainya. Jadi berdasarkan kilometer. Sama kalian nih, ya kan punya unit, jangan sampai bener-bener hijau. Setelah itu hijau, kalian pakai berapa kilometer. Nah, setelah itu kalau waktu kayak hitungannya itu per kilometer, jangan harinya. Baru itu cuman bantu kalian ketika oh masih ada isinya, oh ternyata masih ada isinya itu. Tapi pure buat kalian ngecek langsung nih orang buat itu wah. Nah, itu cuman buat bantu ngecek aja. Kalau seumpama buat keseluruhan kalian ngeceknya ya by manual, biasanya ngitung sendiri. Kalau biasanya ngitung sendiri kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku share ya kan, jalan-jalan malam kali ini ya kan. Kalau seumpama ada kurangnya aku minta maaf sebesar-besarnya ya kan. See you on next video.